Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada musim hujan kita sering mendengar suara petir, geledek, halilintar disertai kilatan cahaya yang sangat menyilaukan. Inilah salah satu fenomena alam yang merupakan tanda kekuasaan dan keperkasaan Allah. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah mengadakan petir dan memperlihatkan kilat untuk menimbulkan kekalutan dan harapan bagi manusia, yaitu mengharapkan rejeki Allah, hujan. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepada kalian untuk menimbulkan kekalutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12 hingga 13. Imam Ahmad menceritakan bahwa sahabat pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengadakan awan, maka awan itu dapat berbicara dengan suara yang paling baik dan dapat tertawa dengan tawa yang paling baik. Maka yang dimaksud bahwa ucapan awan adalah petirnya dan tertawanya adalah kilatnya. Hanya Allah yang lebih mengetahui." Musa ibnu Ubaidah meriwayatkan dari Sa'ad ibnu Ibrahim bahwa Allah mengirimkan hujan. Maka tiada tawa yang lebih baik daripada tawanya, dan tiada bicara yang lebih indah daripada bicaranya. Tertawanya adalah kilat dan bicaranya adalah petir. Kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Muhammad ibnu Muslim, "Telah sampai kepada kami suatu berita bahwa kilat adalah sesosok malaikat yang memiliki 4 muka, yaitu muka manusia, muka banteng, muka elang, dan muka singa. Apabila ia mengibaskan bagian ekornya, maka itulah kilatnya." Sementara dalam riwayat At-Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang petir. Lalu beliau bersabda, "Petir adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah." Begitu juga ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya, beliau mengatakan, petir adalah malaikat dan suaranya itu adalah pengoyak di tangannya. Dalam riwayat lain, Ali berkata, suaranya itu adalah pengoyak dari besi yang ada di tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendengar suara guntur dan petir, beliau membaca doa sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Umar sebagai berikut. "Ya Allah, janganlah Engkau bunuh kami dengan murka-Mu, dan janganlah Engkau binasakan kami dengan azab-Mu, dan maafkanlah kami sebelum itu." Disebutkan bahwa Nabi juga pernah membaca doa tersebut apabila mendengar suara guruh. Maha suci Tuhan yang guruh bertasbih dan memujinya. Kecepatan kilat capai 150.000 km per detik. Menurut kajian saintis, terbentuknya awan-awan mendung, thunder clouds, kilat, guruh, dan halilintar sebagaimana diungkapkan Al-Quran, sejak awal diyakini para ilmuwan merupakan fenomena alam yang mempunyai hubungan yang erat dengan proses kejadian hujan dan badai yang sering di muka bumi. Memang tidak semua jenis awan bisa mendatangkan hujan. Awan yang dapat menyebabkan turunnya hujan adalah awan dari jenis cumulonimbus. Menurut saintis, awan yang terbentuk akan menghasilkan pemisah muatan listrik positif dan negatif. Muatan positif umumnya berkumpul di bagian atas awan, sedangkan muatan negatif berkumpul di bagian bawah awan. Muatan itu mengalir melalui berbagai cara seperti antar kantong muatan di awan, dari awan ke bumi, lepas melalui udara sebagai aliran muatan elektrostatik, dan meloncat ke ionosfer. Lompatan bunga api raksasa ini dikenal sebagai petir, kilat, atau halilintar. Sebagai akibatnya udara terbelah. Sambarannya memiliki kecepatan mencapai 150.000 km per detik, sehingga menimbulkan bunyi menggelegar yang biasa kita sebut geluduk, geledek, guruh, guntur, dan lain-lain. Suara geledek ini menciutkan hati manusia yang mendengarnya dan dampaknya kerap bisa mematikan manusia.
Inilah yang dimaksud dengan kilat yang menakutkan. Benjamin Franklin 1752 berhasil membuktikan bahwa petir adalah suatu lompatan listrik, electric discharge, yang sangat besar. Dan dari hasil penelitian kemudian diketahui bahwa besar medan listrik minimal yang memungkinkan terpicunya petir ini adalah sekitar 1 juta volt per meter. Dari sisi pengamatan lainnya diketahui bahwa petir mempunyai manfaat bagi bumi dan manusia. Petir merupakan proses alam yang menghasilkan unsur nitrogen yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengisi sekitar 4/5 atmosfer bumi. Bahkan petir juga berfungsi sebagai sirkuit global listrik. Selain itu, panjang atau kekuatan kilat bisa meramalkan curah hujan yang bakal turun. Demikian penjelasan dari pandangan saintis. Wallahu a'lam. Ya, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.